Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ekonomi Internasional. Nama saya Fatahila, NIM 20210756. Nama saya Fitriani Rahmawati, NIM 20210427. Nama saya Nilai Brazil Ilma, NIM 202103330. Nama saya Titi Andriani, NIM 20210329. Ya, nama saya Triago Santoso, NIM 2125052. Di sini kita akan menjabarkan hasil studi kasus kami tentang Analisis PT Freeport Indonesia. berikut penjelasan kami, mohon disimak. Terima kasih. Terima kasih. PT Freeport adalah salah satu perusahaan tambang yang terbesar di dunia. PT Freeport ini melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak. PT Freeport ini terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika. PT Freeport ini dimulai pada tahun 1923, berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh seorang yang bernama geolog James Curtis, yang pada saat itu menemukan suatu gunung biji yang kemudian dilanjutkan oleh beberapa geolog lainnya. Nah, di sini dia dan beberapa geolog lainnya itu mencari tahu apa kandungan yang ada di dalam biji tersebut. Setelah itu, mereka berhasil menemukan suatu temuan yang mana dan mereka resmi menjadi PT oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lanjutkan presentasi dari Mas Fatahila, analisis faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor lingkungan memiliki hubungan timbal balik terhadap kehidupan masyarakat di Kampung Wa. Hal ini dilihat dari interaksi masyarakat di Kampung Wa yang memiliki hubungan positif dan negatif bagi kelangsungan hidup mereka. Dampak positif dilihat dari cara pemanfaatan lingkungan alam sekitarnya, seperti membuat rumah honai dan kemudian beroleh kayu sebagai sumber daya ekonomi untuk membuat tempat dulang dan sebagai kayu bakar. Selain itu, masyarakat juga dapat bercocok tanam dan dapat memperoleh sumber makanan dari hutan secara langsung seperti sayur mayur untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi lingkungan yang saat ini tersedia berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Meski demikian, lingkungan tersebut belum tentu sehat. Di dalam pasal tersebut sudah jelas dikuasai negara dan manfaatnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi permasalahannya terdapat pada internal perusahaan yang mana menuai pro dan kontra. Kelompok pro merupakan dari kalangan petinggi perusahaan seperti manajer, direktur, dan jajaran staf yang mana mereka dari orang luar negeri. Mereka memanfaatkan tanah Indonesia untuk kesejahteraan mereka sendiri, dan setelah tambang di Indonesia sudah habis, mereka kembali ke tempat asal mereka dan membiarkan tanah bekas pertambangan begitu saja. Kelompok kontra merupakan dari kalangan masyarakat sekitar. Dalam hal ini lebih menegaskan pada kesimpulan lingkungan hidup, salah satunya yaitu direnggutnya perusahaan masyarakat atas tanah dan kekayaan dalam menyebabkan fondasi modal sosial mereka lenyap dan berdampak pada yang pertama, putusnya hubungan silaturahmi antar warga, yang kedua, menurunnya daya tahan tubuh, dan tindakan pengelolaan pertambangan batu bara berkelanjutan yang tepat perlu dilaksanakan dengan memperhitungkan satu, segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber batu bara, yang kedua, lokasi pertambangan batu bara serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah, yang ketiga, daya dukung lingkungan, yang keempat, dampak lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat akibat usaha pertambangan batu bara. Bila diukur dari analisis prospektifnya, kegiatan pertambangan batu bara lebih banyak merugikan baik materi maupun non-materi. Kelurahan Makroman dan masyarakat di sekitar tambang pada umumnya dari kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, dan air dan tanah. Atas kesempatannya, nama saya Triago dengan NIM 2125052. Secara umum, dampak yang dihasilkan dari pembinaan adalah perusahaan lebih teratur dan sistematis dalam melaksanakan usaha pertambangan
perusahaan tidak langsung diberikan izin usaha pertambangan atau IUP, tetapi perusahaan juga terlebih dahulu melakukan pemaparan mengenai kondisi perusahaannya. Hal ini seperti dikatakan oleh Pak Agus, staf Kabid Minerba. Adapun dampak positif lain dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya adalah perusahaan lebih paham dalam melaksanakan usaha pertambangan secara baik dengan memperhatikan beberapa aspek yang telah dijelaskan dalam pedoman, dan dampak negatif yang dihasilkan juga diharapkan dapat diminimalisir. Dampak negatif yang dihasilkan yaitu waktu untuk perusahaan memiliki IUP menjadi cukup lama, karena sebelum melakukan usaha pertambangan, usaha harus diberi pembinaan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam pengeluaran IUP yang lama juga membuat peluang perusahaan untuk melakukan penambangan ilegal sebelum menunggu IUP itu terbit. Dampak utama yang dihasilkan dari penyelesaian konflik masyarakat adalah masyarakat yang lebih tenang karena adanya pemerintah sebagai posisi yang netral, tetapi penyelesaian konflik masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah masih sebatas mendengar dan pemberian rekomendasi. Hal seperti ini dikatakan oleh Wali Kota Samarinda Haji Syahrijal. Adapun dampak positif lain yang dihasilkan dari kebijakan penyelesaian konflik adalah hubungan yang terbangun antar masyarakat dengan masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih baik. Dampak negatif yang dihasilkan yaitu ketika penyelesaian konflik masyarakat tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat akan memberontak untuk menuntut hak mereka yang membuat konflik semakin berkepanjangan. Kemudian, pandangan masyarakat yang juga akan berubah karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Dari rekan-rekan saya mengenai penjelasan tadi, analisis PT Freeport Indonesia, kesimpulannya adalah dampak umum yang dihasilkan dari pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan adalah meminimalisir dampak negatif akibat dari usaha pertambangan. Hal ini dikarenakan pemerintah yang dapat bersikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Denny selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM. Saran dari penjelasan tersebut adalah permasalahan yang telah dijelaskan tadi. Sebaiknya pemerintah adalah penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pemerintah harus mengambil sikap tegas agar tidak ada yang dirugikan, terutama kaum buah di Papua. Dan jika perusahaan tersebut tidak mengikuti perintah atau aturan yang telah disesuaikan oleh pemerintah harus memberikan sanksi atau peringatan untuk perusahaan tersebut. Demikian isi presentasi dari kelompok saya mengenai analisis PT Freeport Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dan kelompok saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dari kelompok saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kelompok kami yang berjudul Analisis PT Freeport Indonesia. Nama saya Fitria Anissa Rahmawati, NIM-nya 2021 Yang berjudul PT Analisis Freeport Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. kok sekian Cok? Nama saya Diki Andriani, NIM 20. wis gak usah wis. Iki patungnya ben. Saya sedikit terakhir. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.